Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, siapa yang mengamalkan satu amalan yang... Jadi hati-hati teman-teman sekalian, belajar agama, jangan tinggalkan generasi-generasi awal Islam. Mereka harus kita dahulukan dalam menerima pendapat, dan mereka ulama-ulama kita semuanya. Dikatakan oleh beliau, kenapa kita harus mencintai para ulama, kenapa kita memohon rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohon ampunan bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Sebab yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. dikatakan oleh beliau, kenapa kita harus mencintai para ulama, kenapa kita memohon rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohon ampunan bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Sebab mereka disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan, maksudnya dengan kebaikan. Yang mereka ikutin ulama-ulama yang lain, ya, karena ulama itu belajar juga dari pasti para ulama, karena mereka tidak mungkin jadi ulama kalau tidak belajar dari para alim ulama. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi yang kan harus contohin adalah generasiku yang aku masih hidup, yaitu sahabat-sahabat. Dan generasi yang datang setelah itu, generasi tabi'in, dan generasi setelahnya lagi, tabi'in. Ini generasi emasnya kaum muslimin. Jadi kita selalu kembali kepada mereka dalam rujukan. Ini ulama-ulama kaum muslimin. Siapapun yang mengambil ilmu dari mereka sehingga dia menjadi alim juga, maka berarti dia penerusnya. Ya, dia penerusnya. Dan kita temukan 4 imam madhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berada di abad-abad ini, gitu kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ulama hadis ada di abad-abad ini. Makanya Allah SWT menjaga ilmu-ilmu mereka, gitu kan? Maka kita harus belajar dan menghormati mereka. Siapapun, tentu dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Kelas yang paling tinggi adalah para sahabat tentunya. Kita harus menjunjung mereka, mengatakan radhiyallahu anhum, ngambil ilmu mereka, ya kan gitu. Melihat, mengikuti sejarah hidupnya, mencontohi, seperti itulah. Mayoritas ahli qiraat atau qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan bisa membacanya dengan baik, para ahli hadis, ahli fikih dan ahli tafsir, tentu setiap ahli hadis dia tahu tafsir, setiap ahli tafsir tahu juga hadis, setiap ulama hadis dan tafsir juga tahu fikih. Tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih mendalami bidang itu. Maka misal ada orang yang suka memang menghafal pendapat-pendapat para ulama, maka dia lebih cenderung dikatakan ahli fikih. Si Imam Ahmad bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, si fulan bilang begini, gitu kan. Ada orang ilmu hadis, suka gemar menghafal hadis Nabi, menyampaikan fadilah-fadilah, ancaman-ancaman. Ada ahli tafsir, suka membahas ayat-ayat tertentu, lebih mendalam, gitu kan. Memang tiap hari kalaupun dia ngajar tentang bidang tersebut. Maka mereka ada juga qurra, fokus hanya membuka sekolah tahfidz Quran misalnya. Ini juga termasuk, tapi mereka tahu tafsir, mereka tahu fikih, cuma mereka lebih fokus. Maka beliau mengatakan umumnya ulama-ulama muslim berkisar di 4. Ada ahli qiraat, ada ahli hadis, ada ahli fikih dan ada ahli tafsir. Adalah orang-orang yang pada 3 generasi tersebut, generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang yang memohon ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi kita disuruh beristighfar kepada Allah untuk mereka, orang-orang yang terdahulu, ya, dari generasi-generasi ini dan siapapun yang mengikutinya. Surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi, mereka berdoa, tabi'in sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi di sini saksi bahasan kita disuruh memohon ampun untuk mereka. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka kata penulis, seorang muslim selalu memohon ampunan kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan, terutama para ulama-ulama kaum muslimin. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, tidak mencela atau mencemooh pendapat mereka, karena ia tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berijtihad, berusaha dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab
ada tata krama terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis, dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat Nabi yang bertentangan dengannya. Jadi kalaupun ada misalnya pendapat kita mau menuntut ilmu, yang kita jadikan ulama kita, bukan berarti ulama itu harus yang hidup ya. Yang sudah meninggal itu adalah ulama-ulama kaum muslimin. Generasi yang terbaik adalah para sahabat. Datang setelahnya tabi'in, datang setelahnya tabi'in. Kita selalu kembali kepada pendapat-pendapat mereka. Banyak orang sekarang, misal mau menjadi ahli tafsir, mau menjadi ahli hadis, mau menjadi ahli fikih, tetapi mereka tidak mau kembali kepada generasi-generasi awal ini. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menafsirkan semaunya sendiri. Padahal ayat Al-Quran turun kepada siapa? Para sahabat. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Berarti mereka lebih faham, gitu kan? Akhirnya muncullah sekarang banyak tafsir kontemporer, ada fikih kontemporer, ada yang berhasil karena mereka tetap kembali kepada rujukan para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang memang lebih faham, karena lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga pendapat mereka benar. Cuman mereka tambah dengan hukum-hukum yang baru, misal hukum bayi tabung misalnya. Hukum yang belum ada di zaman dulu, maka mereka tambahkan, berijtihad, diambil kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada, kira-kira seperti ini hukumnya. Tapi ada kontemporer yang sudah ngawur, diubah semua. Tafsir dialihkan kemana-mana. Ya'juj ma'juj dalam Al-Quran itu tidak ada itu. Dajjal itu tidak ada, itu cuma kiasan. Dialihkan. Padahal generasi emas ini, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, semuanya sepakat memang itu ada, suku yang akan keluar. Sudah kita jelaskan dulu di iman kepada hari kiamat. Ada semua itu. Memang itu betul-betul manusia yang akan keluar membuat kerusakan fitnah. Ini sudah saya jelaskan di tanda-tanda hari kiamat pada saat itu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, belajar agama, jangan tinggalkan generasi-generasi awal Islam. Mereka harus kita dahulukan dalam menerima pendapat, dan mereka ulama-ulama kita semuanya. Ya, ulama-ulama kita yang harus kita ngambil ilmunya dan kita turun-temurun mewariskan itu. 3. Meyakini bahwa apa yang telah dibukukan atau ditulis oleh 4 tokoh ulama terkemuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, pendapat dan madhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak lain hanyalah memahami dua sumber ilmu tersebut, atau mereka simpulkan dari keduanya, atau beranalogi atau berkias. Ya. Apabila nas Al-Quran dan hadis memerlukannya, atau mengisyaratkan atau mengarah kepadanya. Jadi ada satu hal yang disepakati juga oleh ulama-ulama sekarang, bahwasanya keempat ulama ini, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka ini adalah masuk dalam generasi-generasi emas itu. Karena Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Kan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan akhir sahabat itu meninggalnya umurnya mendekati 100, ada yang 100 tahunan, gitu kan? Khilaf di antara ulama siapa yang mati terakhir, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang jelas ada tahun-tahun yang disebutkan. Kemungkinan habisnya generasi sahabat itu ada yang mencapai tahun 70 Hijriah, gitu, 80 Hijriah, gitu. Jadi memang sampai tahun-tahun itu. Kemudian datang setelahnya generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini kurang lebih umumnya generasi berjalan 100 tahun sampai 170. Berarti di sini Imam Abu Hanifah masih masuk di generasi ini. Imam Syafi'i lahir tahun 150, gitu kan? Imam Ahmad lahir setelahnya, sekitar perbedaan umurnya sekitar 20 tahun kalau saya tidak salah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Maka mereka ada di generasi ini. Di zaman itu dulu, 4 imam ini diakui oleh umumnya kaum muslimin kalau mereka ini bisa jadikan rujukan. Imam Abu Hanifah yang ada di Kufa, di Irak. Kemudian ada Imam Malik di Madinah, ada Imam Syafi'i di Mesir, ada Imam Ahmad juga di Basra, di Irak juga. Ini 4 orang memang dijadikan rujukan. Makanya lahirlah istilah, ada madhab yang boleh diikuti dari 4 orang ini. Keempat orang ini disepakati ulama kalau dalam masalah akidah, agama kita ada namanya usul, ada furu'. Usul itu sesuatu yang asas. Seperti misalnya hukum-hukum tidak bolehnya syirik, hukum-hukum orang murtad dari agama, memungkiri Al-Quran. Ini namanya masalah usul. Ini nggak boleh toleransi nih. Nggak ada toleransi. Orang murtad berarti sudah hukum murtad. Ada sendiri. Kalau masalah furu', masalah cabang-cabang tentang masalah ini sunnah atau bukan, gitu kan? Ini boleh dikerjakan atau tidak. Mereka berpendapat, maka boleh seorang muslim berpegang pada pendapat-pendapat tersebut. Hanya saja ulama mengatakan, menitik beratkan, kalau di antara 4 madhab ini ada yang memiliki pendapat lebih kuat
Karena dalilnya lebih kuat, dianjurkan sebagai penuntut ilmu untuk menerima dalil yang lebih kuat, tanpa harus fanatik dengan madhab tertentu. Menghormati keempat imam ini, tapi dengan mengedepankan pendapat yang terkuat dari pendapat mereka. Karena keempat orang ini hidup di 4 wilayah yang terpisah, dan masing-masing mengeluarkan statement, kalau ada ya, yang bertolak, pendapatku yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, mereka berkata pada murid-murid mereka, maka tolaklah pendapatku dan ambillah sunnah Nabi SAW. Mereka sendiri menyampaikan statement seperti itu. Maka kita harus tahu nih, gitu kan? Kita harus tahu bagaimana menuntut ilmu yang benar. Yang keempat, berprinsip bahwa mengambil pendapat yang telah dibukukan oleh salah satu dari para imam ulama tentang masalah-masalah fikih dan agama adalah boleh, dan bahwa mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertentangan dengan nas sharih. Sharih itu maksudnya yang gamblang, dalil-dalil yang jelas. Lagi sahih, baik dari nas Al-Quran maupun nas sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah SAW. Sebab ia tidak berhak mengabaikan firman Allah atau sabda Rasulullah SAW karena pendapat seseorang, siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya dari 4 madhab tadi, kalau ada seorang muslim, karena ini seluruh dunia sudah berpegang, seperti misalnya Turki berpegang pada madhab Abu Hanifah, umumnya Eropa juga begitu, Afrika umumnya berpegang pada madhab Malikiyah, Asia kita berpegang pada madhab Syafi'iyah, Timur Tengah berpegang pada madhab Hanabila, Imam Ahmad. Maka kita lihat nih, mayoritas wilayah ini akan berpegang pada mazhab tertentu. Kalau kita datang ke wilayah tersebut dan kita temukan, atau kita pelajari bukunya dari 4 pendapat ulama ini, kalau ada yang kita temukan memiliki dalil yang lebih kuat, maka kita harus sebagai penuntut ilmu bisa mendahulukan itu, tapi tanpa menyalahkan pendapat dari ulama yang lain. Karena memang ini 4 orang sudah dijadikan rujukan di dunia kaum muslimin. Kalau ada di antara mereka yang punya dalil lebih kuat, maka kembali kepada tadi Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada ayat, ada dalil, jelas sunnah Nabi lebih bertentangan sama pendapat yang kita sedang pegang madhabnya, kita harus bisa toleransi, memilih pendapat yang lain, gitu kan? Nggak ada masalah, gitu kan? Ini perlu kita ketahui. Juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, terimalah. Kalau sampai hadis ada ayat dijelaskan penafsiran ayat oleh Nabi SAW yang belum didengar, atau kita belum tahu, atau memang imam mazhab yang kita pegang memang belum sampai padanya, maka kita boleh menggantinya dengan pendapat yang lebih kuat. Jangan heran dengan ini ya. Oh enggak mungkin Imam Ahmad salah. Oh enggak mungkin Imam Syafi'i salah. Oh enggak mungkin Imam Malik, Abu Hanifah salah. Ini keliru teman-teman. Bisa mereka salah. Jadi kita kembali kepada dalil, tapi menghormati pendapat yang sudah ada. Karena Umar bin Khattab sendiri setelah Nabi SAW meninggal, di zaman khilafahnya beliau, Umar bin Khattab mertuanya Nabi, terkenal. Ulamanya sahabat, termasuk Khulafaur Rasyidin yang terkenal, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah berkata, saya mimpi melihat Umar memiliki pakaian yang sangat panjang. Tapi Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah, beliau lagi habis sholat asar, biasa membuka rumahnya untuk orang konsultasi. Ada seorang sahabat datang ketuk pintu Umar, berikan salam. Sekali Umar kebetulan lagi ada hajat waktu itu, tidak sempat buka pintu. Diketuk 2 kali, 3 kali, orang ini pulang. Lalu Umar bin Khattab keluar, setelah itu bertanya pada tetangganya, siapa yang datang itu? Kata tetangganya, ada si fulan. Kata Umar, kenapa dia pulang, tidak tunggu saya? Padahal saya sudah bilang rumah ini saya buka untuk konsultasi, silakan. Kalau apa yang dia lakukan nih, pulang tanpa menunggu seorang pemimpin yang sudah membuka rumahnya untuk berkonsultasi, lalu Umar bin Khattab pun panggil dia. Waktu datang ditanya sama Umar, kenapa kau lakukan itu? Kata sahabat itu, wahai Amir Mu'minin, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian datang ke rumah saudaranya muslim dan tidak dibukakan sampai 3 kali sebagai dia pulang. Umar bin Khattab waktu itu baru dengar. Bayangkan sahabat Nabi, mertua Nabi, setelah Nabi meninggal sekian tahun baru dia dengar. Dia bilang, dari siapa yang dengar pada saat itu? Dia bilang, saya hadir. Nabi SAW sebutin, siapa yang menjadi saksi buat kau? Si fulan, si fulan, si fulan. Dari sahabat yang masih hidup yang hadir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab pun ada hadis baru sampai kepada beliau. Bukan mustahil itu. Kita harus bijaksana menerima dalil kalau memang ada. Ini yang dimaksud dengan ayat Allah SWT tadi. Baik. Kemudian surah Al-Ahzab beliau angkat juga dalam ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak atau tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang pada saat Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan,
ada dalil yang sampai kepadanya, maka mereka masih punya pilihan yang lain dalam urusan mereka. Udah, kalau ada dalil jelas kita ikutin, gitu kan? Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami contohkan, tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka akan ditolak atau tidak diterima. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat hadis ini hasan sahih dan disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, dalam buku beliau Ibnu Rajab menilai hadis ini lemah, tapi Imam Nawawi mengangkatnya dan menghasankan hadis ini. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya patuh kepada ajaran yang aku bawa. Jadi maksudnya kita berpegang pada ulama-ulama ini, tapi juga kita dalam pendapat-pendapat ulama harus bijaksana sebagai penuntut ilmu, karena semua muslim dan muslim adalah penuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kita semua penuntut ilmu, saya dan Anda penuntut ilmu. Maka kita harus bijaksana dalam menerima pendapat-pendapat para ulama, menghormati mereka, dan kita pada saat menyusun pun kita sudah sampai pada tingkat level ingin menjadi seorang alim ulama, maka kita harus memilih pendapat-pendapat yang mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih bijaksana, gitu kan? Serta kembali kepada ya kesimpulan dari apa yang mereka telah ambil. Kalau kita membuat ilmu baru, maka ini akan jadi masalah nih, gitu kan? Tafsir baru misalnya, atau misalnya fikih baru, kecuali memang hukum-hukum yang belum ada pada saat itu, maka dikiaskan. Ya, dikiaskan itu adalah dicoba dipertemukan, mungkin bisa bertemu antara pendapat-pendapat mereka dengan pendapat yang sudah ada. Poin yang kelima, berkeyakinan bahwa mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan juga bisa salah. Bisa saja salah seorang dari mereka luput dari kebenaran atau hak dalam satu masalah, bukan karena kesengajaan, akan tapi karena lupa, khilaf atau keliru, atau karena tidak menguasai suatu materi. Maka dari itu seorang muslim tidak akan fanatik kepada pendapat seseorang dengan mengabaikan pendapat yang lain. Akan tapi ia mengambil pendapat siapa saja dari mereka yang dan tidak menolaknya, kecuali jika berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tentu ada statement Imam Malik rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, apa yang harus kami lakukan dengan pendapat-pendapat ulama? Ini zaman Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179 dan Imam Malik ini belajar langsung dari Nafi'. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar, gitu kan? Jadi belajar dari generasi-generasi sahabat luar biasa, gitu. Maka Imam Malik ditanya, bagaimana kami kata murid-muridnya, bagaimana kami menanggapi pendapat-pendapat khilaf di antara ulama? Kata Imam Malik rahimahullah, semua pendapat boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Lalu ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau datang hadis, kita harus dahulukan hadis Nabi SAW. Jadi tidak fanatik dengan mazhabnya. Karena ini akhirnya membuat ada petak-petak lagi nih. Enggak, saya itu mazhab kamu, ini mazhab saya. Bukan begitu dalam Islam. Karena ini adalah ijtihad para ulama, upaya mereka. Kita enggak boleh fanatik, buta. Yang keenam, hendaklah memaklumi perselisihan terjadi di antara mereka tentang beberapa masalah furu'. Jadi saya bilang ada masalah usul yang asas, kafir, murtad, syirik, gitu kan? Ada masalah usul, ya, namanya furu', masalah furu', masalah yang cabang, bukan prinsipil dalam agama, dan berpandangan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi ini bukan karena kebodohan mereka atau karena fanatik kepada pendapat mereka, akan tetapi sebenarnya boleh jadi orang yang menyelisih itu disebabkan karena hadis tidak sampai kepadanya, atau karena ia berpandangan bahwa hadis yang tidak ia amalkan itu mansukh atau sudah terhapus dengan nas yang lain, atau karena ada hadis lain yang sampai kepadanya yang ia anggap lebih kuat, atau karena pemahamannya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Sebab bisa saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap kandungan makna nas, maka dari itu ia mengartikan sebagaimana yang ia fahami. Contohnya adalah pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang batalnya wudu kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram secara mutlak, syahwat atau tidak syahwat. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kata-kata lams di sini dalam bahasa Arab adalah menyentuh. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh pun sedikit saja kulit yang tersentuh, ya, yang bukan mahram, dan termasuk di sini yang bukan mahram abadi, seperti istri misalnya, suami itu bukan mahram abadi karena mereka kalau berpisah bisa bukan mahram, sementara ada status pernikahan mereka mahram, kan gitu. Nah kalau ini tersentuh pun dengan istri walaupun tidak syahwat, batal. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah, gitu kan, berpegang pada surah An-Nisa ayat 43. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dengan kata lamastum, bukan dengan yang lainnya. Makna dari itu beliau berpendapat wudu, ya, wajib berwudu karena bersentuh dengan wanita. Tinggal satu paragraf ini saja.
Sedangkan ulama yang lain memahami kata lamastum pada ayat ini adalah jima. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan lams di sini membatalkan wudu adalah jima, artinya sentuhan yang bersentuh dengan syahwat. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh. Akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya, seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lainnya dan supaya buntut perselisihan itu selesai. Jawabnya adalah, tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah yang ia tidak meragukannya sedikit pun, lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain. Sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah SWT. Menurut Imam Syafi'i, ini ayat saya fahamin begini, maka harusnya seperti ini pemahamannya. Dan beliau sudah sampai pada tingkat ijtihad. Iya, kata beliau, di sini penulis, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, jelas, tegas lagi jelas Al-Quran dan hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang kepada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih, nah, nas yang jelas dan nas yang gamblang. Nas ini maksudnya potongan ayat atau potongan hadis, itu diistilahkan dengan nas. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya qat'i, pasti, ada ayat menjelaskan pasti tujuannya, pasti hadis menjelaskannya, niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka, para ulama, apalagi para pemuka ulama. Allahu alam. Jadi kita simpulkan apa yang kita bahas tadi adalah bagaimana seorang muslim bisa bijaksana menghormati para ulama-ulama kita, dimulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka setelah itu, dan tidak pernah mengabaikan pada saat mau susun buku, mau ceramah, pendapat-pendapat ulama-ulama yang kelas, yang awal itu, mendoakan, menghormati, mencintai mereka dan seterusnya. Kemudian kalau ada perselisihan di antara para ulama dari hal-hal yang cabang furu'iyah tentang masalah sentuhan, masuk dalamnya juga mengeraskan basmalah atau tidak mengeraskan basmalah, ini adalah masalah furu' namanya, cabang. Tidak boleh orang saling menyalahkan, karena ulama-ulama yang empat ini punya dalil, mereka berpegang pada dalil, maka kita hormati. Cuman bijaksananya, ini kata penutup saya, bijaksananya seorang muslim yang menuntut ilmu adalah coba mengumpulkan keempat pendapat itu. Terlebih lagi pada saat sekarang sangat mudah kita mendapatkan buku-buku mereka, karya-karya tulis mereka sudah banyak diterjemahkan. Maka kita lihat siapa yang paling kuat dalilnya, lalu kita ikutin pendapat yang paling kuat dan tidak berfanatik pada madhab tertentu. Ini yang Allah alam yang kita bisa ambil kesimpulannya. Seperti biasa setelah sholat ba'diyah kita akan berikan kesempatan bertanya, silakan ditulis di kertas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.